Pernahkah kamu menjadi bahan tawa hanya karena kamu punya mimpi yang terlalu besar? Pernahkah langkahmu dianggap lelucon hanya karena mereka tak bisa membayangkan bagaimana rasanya bermimpi setinggi itu? Hari ini, aku akan membawamu menyusuri sebuah perjalanan. Perjalanan seorang yang dulu ditertawakan, diremehkan, dijatuhkan, tapi tanpa disangka, justru kini berdiri di tempat yang tak bisa lagi mereka jangkau. Sebuah perjalanan tentang luka, kesabaran, keteguhan, dan kemenangan yang hening. Dan jika kamu bertahan hingga akhir video ini, aku yakin kamu akan melihat dirimu sendiri di dalam kisah ini. Karena sesungguhnya, ini bukan hanya tentang dia, ini tentang kita semua yang pernah dihina namun memilih untuk tetap berjalan. Bab 1. Saat semua meremehkan langkahmu. Ada masa dalam hidupmu ketika semua mata menatapmu bukan dengan harapan, tapi dengan keraguan. Mereka memandangmu seolah-olah kamu hanyalah angin lalu, bayangan tanpa makna yang mudah diabaikan begitu saja. Dan di balik tawa-tawa kecil yang terdengar ringan, sesungguhnya tersembunyi penilaian yang tajam. Mereka tidak sungguh-sungguh ingin mengenal mimpimu. Karena di mata mereka, mimpimu itu terlalu rapuh untuk sekadar dipertimbangkan. Inilah awal dari perjalanan panjangmu, perjalanan yang sepi, perjalanan yang tak seorang pun mau ikut melangkah bersamamu. Mereka mencemooh bukan karena mereka tahu arah, tetapi karena mereka terlalu takut untuk mengakui ketidaktahuan mereka sendiri. Dalam keramaian, kamu menjadi bahan candaan, seseorang yang dicap pemimpi tak tahu diri. Setiap ide yang kamu bagikan dibalas dengan tawa sinis dan lirikan mata yang meremehkan. Di situ kamu mulai belajar bahwa tak semua orang memiliki hati yang cukup luas untuk mendukung, dan tak semua telinga pantas untuk mendengar kejujuran dari dalam jiwamu. Begitulah dunia, terkadang lebih nyaman menertawakan daripada memahami. Namun di balik semua itu, kamu tetap berjalan. Langkahmu mungkin gemetar, suaramu mungkin tak selalu lantang, tapi di dalam diam hatimu berbisik, aku percaya, walau tak seorang pun peduli. Setiap malam yang kau lewati bukan lagi tentang tidur yang nyenyak, melainkan tentang renungan yang panjang, tentang merenungi mengapa dunia begitu cepat menghakimi, begitu ringan melabeli. Di titik inilah, kamu perlahan mulai memelihara bara kecil dalam dadamu. Bara yang tak tampak, tapi cukup hangat untuk terus menghidupkan langkah. Dan anehnya, meski hatimu kadang teriris, kamu tahu bahwa semua ejekan itu justru mulai menempamu. Setiap kalimat meremehkan yang kamu terima, perlahan berubah menjadi batu-batu kecil yang kamu kumpulkan, membangun pondasi baru dalam pikiranmu. Pondasi yang tidak semua orang bisa lihat, sebab mereka terlalu sibuk menertawakan langkahmu yang kecil, tanpa menyadari bahwa langkah kecil itulah yang diam-diam mulai mengukir jejak di tanah keras kehidupan ini. Satu langkah, lalu langkah berikutnya. Lalu tanpa sadar, kamu menemukan satu rahasia yang hanya mereka yang tersakiti yang bisa pahami. Bahwa rasa sakit itu, bila tidak kamu tolak, bisa menjadi guru yang paling setia. Di setiap ejekan yang menusuk, ada pelajaran tersembunyi tentang keteguhan. Di setiap keraguan yang mereka tunjukkan, ada latihan kesabaran yang mereka ciptakan untukmu tanpa mereka sadari. Dan dalam diam, kamu mulai memahami bahwa perjalanan yang sepi ini barangkali memang sudah digariskan untukmu. Sebab bukan semua orang sanggup berjalan di jalur yang penuh ujian ini. Hanya mereka yang bersedia merangkul luka yang mampu melangkah tanpa gentar. Bab 2. Luka yang diam-diam menguatkan. Ada saatnya, kamu mulai menerima kenyataan bahwa perjalanan ini memang penuh luka. Bukan luka yang tampak, bukan goresan di kulit yang mudah sembuh dalam hitungan hari. Tapi luka yang menancap dalam, luka yang sunyi, luka yang tak bisa kamu tunjukkan kepada siapapun. Di hadapan mereka, kamu tersenyum, seolah semuanya baik-baik saja. Tapi di dalam hati, ada perang yang terus berkecamuk, antara ingin menyerah dan ingin terus berjuang. Inilah luka yang tak pernah mereka lihat,
karena mereka terlalu sibuk menertawakan langkahmu yang tertatih. Kamu mulai memahami bahwa luka itu, meski menyakitkan, ternyata perlahan menguatkan. Rasa perih yang dulu begitu kamu takuti, kini menjadi bagian dari dirimu. Setiap kali kamu diabaikan, setiap kali mimpimu dipatahkan, kamu tidak lagi terkejut, tidak lagi rapuh seperti dulu. Luka itu, entah bagaimana caranya, mulai mengajarkanmu seni bertahan dalam diam. Kamu belajar menerima setiap rasa sakit bukan sebagai akhir, tapi sebagai bagian dari prosesmu. Sebagai tanda bahwa kamu masih bergerak, masih hidup, masih memiliki sesuatu yang pantas diperjuangkan. Dan di tengah luka yang terus menganga itu, kamu mulai menemukan keheningan yang menenangkan. Kamu mulai paham bahwa tidak semua hal butuh pembelaan. Tidak semua orang perlu diyakinkan. Kadang, membiarkan mereka menertawakanmu adalah bentuk kemenangan tersendiri. Karena di dalam diam itu, kamu sedang menata dirimu, sedang merajut benang-benang kesabaran yang kelak akan menjadi jubah keteguhanmu. Kamu mulai belajar bahwa terkadang membungkam dunia bukan dengan kata-kata, tapi dengan ketekunan yang tidak terlihat. Di setiap malam yang kamu lewati, dalam keheningan yang hanya kamu rasakan sendiri, kamu mulai memeluk rasa sakitmu. Tidak lagi mengusirnya, tidak lagi mengutuknya. Kamu biarkan ia hadir, kamu biarkan ia berbicara. Dan dari sanalah, kamu mulai mengenal dirimu sendiri lebih dalam. Kamu mulai mengerti siapa dirimu tanpa validasi mereka. Siapa dirimu tanpa pujian yang kosong. Siapa dirimu ketika yang tersisa hanyalah dirimu sendiri dan mimpimu yang terus bergetar di dalam dada. Hingga pada akhirnya, kamu menyadari, luka ini memang tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Tapi justru karena luka itulah, kamu menemukan kekuatan baru, kekuatan yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dipinjam, tidak bisa diwariskan. Kekuatan itu lahir dari setiap rasa perih yang kamu peluk, dari setiap ejekan yang kamu diamkan, dari setiap mimpi yang kamu perjuangkan dalam sunyi. Dan perlahan kamu tahu, luka itu bukan lagi musuhmu. Luka itu kini telah menjadi sahabatmu. Ia ada di sana untuk mengingatkan bahwa kamu pernah jatuh tapi kamu memilih untuk bangkit lagi. Bab 3, saat keyakinanmu mulai berakar. Ada satu momen yang begitu tenang, begitu sunyi, namun terasa sangat dalam. Saat itu, tanpa kamu sadari, keyakinan kecil dalam hatimu mulai tumbuh perlahan. Ia tidak datang dengan gegap gempita, tidak juga hadir dengan sorak-sorai. Ia datang seperti embun di pagi hari, diam, sederhana, namun terasa menyegarkan. Keyakinan itu mulai berakar bukan karena orang-orang tiba-tiba percaya kepadamu. Tidak, justru karena kamu sudah berhenti berharap kepada mereka. Kamu mulai meletakkan harapan itu hanya pada dirimu sendiri dan pada proses yang sedang kamu jalani. Di titik ini, kamu tak lagi sibuk membuktikan siapa dirimu di mata mereka. Kamu tak lagi mencari pengakuan di wajah-wajah yang dulu menertawakanmu. Sebab kamu mulai paham bahwa pencapaian sejati tidak butuh tepuk tangan untuk menjadi nyata. Kamu mulai berjalan tanpa mengumumkan arahmu, melangkah tanpa menuntut orang lain untuk memperhatikan. Di dalam hatimu, hanya ada satu suara yang kini menjadi penuntun. Suara keyakinanmu sendiri. Suara itu yang mulai memandumu, membawa langkahmu menuju jalan yang sebelumnya tak pernah kamu bayangkan. Dan yang paling menakjubkan, keyakinan ini tidak lahir dari kemenangan besar, tidak pula dari keberuntungan yang tiba-tiba datang. Justru ia tumbuh dari rangkaian kegagalan yang menyakitkan. Setiap kali kamu jatuh, kamu belajar sesuatu. Setiap kali kamu dikhianati, kamu menemukan pelajaran baru. Perlahan semua luka itu seperti mengajari tanganmu untuk menggenggam lebih kuat, mengajarkan kakimu untuk berpijak lebih tegap. Dan entah bagaimana, dari semua rasa sakit itu, kamu mulai merasakan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tak lagi bergantung pada dunia luar, ketenangan yang berasal dari dalam. Dalam perjalanan ini, kamu menemukan satu hal yang sangat berharga, bahwa keyakinan sejati bukan tentang merasa pasti akan hasilnya. Bukan pula tentang melihat semua jalan yang terbuka di depan mata. Keyakinan sejati adalah tentang melangkah,
meski masih ada kabut yang menutupi pandanganmu. Tentang tetap berjalan, meskipun kamu belum tahu di mana ujungnya. Disinilah kamu benar-benar diuji, apakah kamu mampu mempercayai perjalanan ini tanpa jaminan, tanpa kepastian, tanpa sorotan. Dan perlahan, kamu mulai mengerti bahwa inilah keindahan dari sebuah perjuangan yang hening. Lalu tanpa disadari, kamu sampai pada satu kesadaran yang sangat dalam, bahwa ternyata perjalanan yang kamu jalani ini bukan tentang membuat mereka berhenti menertawakanmu, bukan pula tentang membungkam mereka dengan keberhasilan yang mencolok. Perjalanan ini semata-mata tentang dirimu sendiri, tentang menemukan dirimu yang utuh, tentang merawat keyakinan yang telah berakar di dalam dada. Dan saat kamu mampu merasakan itu, kamu tahu kamu tak lagi membutuhkan pengakuan siapapun. Sebab pada akhirnya, keyakinanmu adalah milikmu. Tak seorang pun bisa merenggutnya. Bab 4. Keheningan yang mengubah segalanya. Ada masa dalam hidup ketika semuanya menjadi sangat hening, bukan hanya karena orang-orang mulai diam, tapi karena kamu sendiri mulai memilih untuk tak lagi merespons segala hiruk-pikuk yang dulu mengusik ketenanganmu. Kamu berhenti menjelaskan, kamu berhenti menjawab, kamu berhenti memaksa siapapun untuk mengerti jalanmu. Di titik itu, keheningan terasa begitu pekat, seolah-olah seluruh dunia menunduk, dan hanya ada dirimu seorang di tengah sunyi yang membentang luas. Tapi anehnya, keheningan ini justru terasa hangat, seperti pelukan tak kasat mata yang menenangkan. Dalam keheningan itu, kamu mulai mendengar sesuatu yang selama ini selalu tertutup oleh kebisingan. Suara hatimu sendiri. Suara yang selama ini tenggelam dalam opini orang lain, dalam cemoohan, dalam tuntutan. Sekarang suara itu muncul pelan, tapi jernih, membawa pesan yang selama ini kamu butuhkan. Kamu cukup, kamu mampu, kamu hanya perlu percaya. Kalimat sederhana itu mengalir begitu dalam, mengisi relung hatimu yang selama ini kosong karena terlalu sibuk mengejar validasi orang lain. Dan di momen ini, kamu mulai mengerti bahwa keheningan kadang lebih jujur daripada 1000 kata. Keheningan ini menjadi tempat di mana kamu belajar melihat dirimu dari sudut yang baru. Kamu tak lagi memandang dirimu sebagai sosok yang lemah karena ditertawakan. Kamu tak lagi menganggap perjalananmu sebagai kisah yang menyedihkan. Justru dalam diam ini, kamu mulai melihat betapa kuatnya dirimu, betapa tabahnya hatimu, betapa jauhnya kamu telah melangkah tanpa kamu sadari sebelumnya. Keheningan ini seperti cermin bening yang memantulkan kebenaran tentang siapa dirimu sebenarnya. Bukan berdasarkan apa yang mereka katakan, tapi berdasarkan apa yang telah kamu lalui sendiri. Dan tanpa kamu sadari, keheningan ini pelan-pelan mengubah cara pandangmu terhadap segalanya. Kamu tak lagi mudah terpancing oleh komentar orang. Kamu tak lagi tergores oleh tawa-tawa sinis. Kini, kamu hanya tersenyum setiap kali ada yang meremehkan. Bukan karena kamu tak peduli, tapi karena kamu paham mereka hanya tertinggal dalam lingkaran kecil mereka sendiri. Sementara kamu telah menemukan jalan yang tak bisa mereka mengerti. Jalan yang mungkin sepi, mungkin sunyi, tapi juga damai. Karena kamu berjalan bukan untuk mereka. Kamu berjalan untuk dirimu sendiri. Pada akhirnya kamu sampai pada satu titik di mana kamu mengerti bahwa keheningan bukanlah tanda kekalahan. Keheningan adalah ruang di mana keajaiban mulai bekerja, di mana luka-luka lama mulai sembuh tanpa dipaksa, di mana keyakinan menguat tanpa perlu suara keras. Dalam keheningan itulah kamu menemukan keteguhan sejati, keteguhan yang tak perlu diumumkan, yang tak perlu dilihat siapapun, keteguhan yang hanya kamu rasakan, dalam-dalam, di setiap detak jantungmu, di setiap tarikan napasmu. Dan disitulah, kamu menjadi pribadi yang benar-benar baru, pribadi yang tidak lagi bergantung pada sorotan dunia. Bab 5. Mereka mulai terdiam, tapi kamu tak lagi peduli. Ada waktu di mana suasana mulai terasa berbeda. Dulu, mereka begitu lantang menertawakanmu. Tapi kini, perlahan-lahan, suara mereka menghilang. Tak ada lagi ejekan yang menyapa telingamu. Tak ada lagi tawa sinis yang menghiasi perjalananmu. Bukan karena mereka tiba-tiba menjadi baik,
Bukan pula karena mereka telah berubah menjadi penyemangat. Tidak, mereka diam karena mereka mulai menyadari satu hal yang tak bisa mereka sangkal. Kamu tak lagi berada di tempat yang sama. Kamu telah melangkah terlalu jauh, meninggalkan mereka yang masih berkutat di tempat yang sama, dengan pikiran yang sama, dengan kebiasaan yang sama. Lucunya, saat semua menjadi hening, kamu justru tak lagi merindukan suara mereka. Kamu tak lagi menanti pengakuan yang dulu begitu kamu kejar. Dulu, mungkin kamu sempat berharap mereka akan berhenti mengejek, lalu mulai mengakui perjuanganmu. Tapi sekarang semua itu terasa begitu asing bagimu. Kamu bahkan tak sempat lagi menoleh ke belakang untuk melihat apakah mereka masih di sana atau tidak. Hatimu kini terlalu penuh dengan hal-hal yang lebih besar, dengan mimpi yang lebih dalam, dengan perjalanan yang masih panjang di depan sana. Dan di titik inilah, kamu mulai paham bahwa yang berubah bukan hanya mereka yang kini terdiam. Yang lebih penting, kamulah yang telah berubah sepenuhnya. Kamu bukan lagi sosok yang sama seperti saat mereka pertama kali menertawakanmu. Luka-luka itu telah mengajarkanmu tentang kebijaksanaan yang tak bisa diajarkan oleh siapapun. Setiap rintangan telah menempa hatimu menjadi lebih lapang. Setiap penolakan telah membuatmu lebih ringan melangkah. Sekarang, kamu berjalan bukan lagi untuk membuktikan sesuatu kepada siapapun. Kamu berjalan karena itulah panggilan jiwamu. Perjalanan yang kamu jalani membuatmu tak lagi terikat oleh suara-suara luar. Kamu mulai melihat bahwa selama ini yang sebenarnya paling berbahaya bukanlah tawa mereka, melainkan keraguan yang pernah bersarang di dalam dirimu sendiri. Kini, setelah keraguan itu sirna, tak ada lagi yang bisa menghentikanmu. Kamu telah terbiasa melangkah dalam sunyi, terbiasa meneguhkan hati tanpa tepuk tangan, terbiasa berdiri tanpa sandaran. Dan dari sana, kamu mulai sadar betapa menakjubkannya saat kamu bisa benar-benar merdeka dari penilaian dunia. Akhirnya, kamu mengerti, diamnya mereka bukanlah kemenanganmu. Diamnya mereka hanyalah efek samping dari pertumbuhanmu sendiri. Sebab mereka yang dulu menertawakanmu, kini terlalu malu untuk mengakui bahwa mereka salah. Tapi kamu tak lagi menuntut pengakuan itu. Kamu tak lagi mengharapkannya. Karena perjalanan ini pada akhirnya memang bukan tentang siapa yang menertawakan dan siapa yang mengakui. Perjalanan ini semata-mata tentang siapa yang berani terus melangkah. Dan kini kamu adalah sosok itu yang tak lagi menoleh, yang tak lagi menunggu, yang terus berjalan dalam tenang, meninggalkan semua yang dulu pernah menyakitimu. Bab 6. Saat hasil perlahan menampakkan wujudnya. Waktu terus berjalan dan tanpa kamu sadari, benih-benih yang dulu kamu tanam dalam diam, kini mulai tumbuh. Tak ada yang melihat saat kamu pertama kali menanamnya. Tak ada yang peduli saat kamu merawatnya setiap hari, meski hujan dan panas silih berganti. Tapi sekarang, benih itu mulai menampakkan wujudnya. Ia tumbuh perlahan, meninggi, menguat, dan mulai berbunga. Inilah saat di mana hasil dari ketekunanmu perlahan muncul di hadapan dunia. Namun anehnya, di momen ini, kamu justru tak lagi serakus dulu untuk menunjukkannya kepada siapapun. Dulu kamu mungkin bermimpi tentang hari di mana semua orang akan menatapmu dengan kagum, mengakui setiap jerih payahmu, bahkan menyesali setiap ejekan yang mereka lontarkan. Tapi sekarang, ketika hasil itu mulai tampak, hatimu justru tenang, bahkan terasa hening. Tidak ada letupan kebanggaan yang berlebihan. Tidak ada dorongan untuk menyombongkan diri. Kamu menyadari bahwa perjalanan panjang yang kamu jalani telah mengubah sudut pandangmu tentang arti sebuah pencapaian. Kamu tahu, hasil ini hanyalah satu titik kecil dari perjalanan yang lebih luas lagi. Dan saat orang-orang mulai melihatmu, mereka tercengang. Mereka heran. Bagaimana bisa seseorang yang dulu mereka remehkan, kini berdiri tegak dengan pencapaian yang nyata. Mereka mengamati dari jauh, menyaksikan setiap langkahmu dengan sorot mata yang sulit diartikan. Tapi kamu tidak lagi tertarik menebak perasaan mereka. Bagimu, rasa heran mereka bukanlah sesuatu yang penting. Karena kamu paham, perjalanan ini bukan tentang membuat mereka terkesima. Perjalanan ini adalah tentang dirimu,
yang terus bertransformasi menjadi sosok yang lebih utuh, lebih kuat, dan lebih tenang. Di balik pencapaianmu, tak ada yang tahu betapa banyak luka yang kamu bawa. Tak ada yang benar-benar mengerti betapa sunyinya perjalanan ini. Mereka hanya melihat hasil akhirnya, tanpa tahu berapa malam yang kamu habiskan dalam keraguan. Berapa kali kamu ingin menyerah, berapa banyak air mata yang kamu tahan. Tapi kamu tak perlu lagi menjelaskan semua itu. Karena kini kamu telah belajar bahwa tidak semua kisah harus diceritakan, tidak semua perjuangan perlu dipamerkan. Biarkan saja hasilnya berbicara dalam diam. Seperti pohon yang berbuah lebat, namun tetap berdiri tanpa suara. Dan di saat kamu menatap hasil dari semua jerih payah itu, kamu tersenyum. Bukan senyum kemenangan yang angkuh, melainkan senyum syukur yang dalam. Kamu tahu perjalanan ini masih panjang. Kamu tahu akan ada lagi badai-badai berikutnya. Tapi sekarang kamu tidak lagi takut. Sebab kamu sudah membuktikan kepada dirimu sendiri bahwa selama kamu terus menanam dengan kesabaran, merawat dengan ketekunan, dan percaya dengan sepenuh hati, hasil itu, cepat atau lambat, pasti akan hadir. Dan ketika hasil itu datang, kamu tak lagi memerlukan pengakuan siapapun. Cukup dirimu sendiri yang tahu bahwa semua ini memang pantas kamu terima. Bab 7, ketika mereka mulai berpura-pura lupa. Waktu terus berputar dan kini situasinya telah berubah sepenuhnya. Mereka yang dulu lantang menertawakanmu, kini hadir di sekitarmu dengan sikap yang berbeda. Tidak lagi membawa ejekan, tidak lagi melempar tawa sinis. Kini mereka bersikap seolah-olah tidak pernah berkata apa-apa. Mereka menyapamu dengan ramah, bahkan mengaku bangga dengan pencapaianmu. Ada yang tiba-tiba hadir kembali, menawarkan pertemanan yang dulu pernah mereka renggut darimu. Ada pula yang perlahan mendekat, berbicara seolah-olah merekalah yang paling memahami perjuanganmu sejak awal. Tapi kamu tahu, semua itu hanyalah topeng yang rapuh. Di dalam hati mereka masih ada rasa malu yang belum mereka akui. Mereka berpura-pura lupa, seolah-olah masa lalu yang penuh cemoohan itu tak pernah terjadi. Tapi kamu tidak lagi marah, kamu tidak lagi tersinggung, karena kini kamu telah belajar untuk membaca orang lain dengan hati yang jernih. Kamu paham, ada orang-orang yang lebih mudah menghapus masa lalu mereka sendiri demi kenyamanan diri. Mereka menutupi rasa malu dengan basa-basi, menyamarkan rasa iri dengan senyuman palsu. Dan kamu tahu, itu bukan urusanmu lagi. Kini, kamu berdiri di posisi yang sangat berbeda. Kamu tak lagi membutuhkan klarifikasi dari mereka. Tak perlu lagi mendengar pengakuan mereka atas kesalahan di masa lalu. Sebab kamu paham, memaafkan bukan tentang menunggu orang lain meminta maaf. Memaafkan adalah keputusan yang kamu ambil sendiri demi menjaga ketenangan hatimu. Dan di titik ini, kamu telah memilih untuk memaafkan tanpa syarat, tanpa pamrih. Karena kamu tahu, perjalananmu jauh lebih penting daripada terjebak di masa lalu yang tak lagi bisa diubah. Dan saat kamu menatap mereka yang kini mulai bersikap manis itu, kamu hanya tersenyum. Senyum yang sederhana namun penuh makna. Kamu tidak membalas dengan dendam, tidak pula dengan sindiran. Kamu cukup menatap mereka dengan mata yang teduh, karena kamu tahu mereka sedang bergulat dengan perasaan mereka sendiri. Di dalam diam kamu mendoakan mereka agar suatu saat mereka pun bisa menemukan ketenangan yang sama tanpa harus menjatuhkan orang lain seperti dulu. Sebab kamu mengerti, tidak semua orang memiliki kekuatan untuk jujur terhadap kesalahan mereka. Akhirnya kamu melangkah pergi dari pertemuan-pertemuan yang dipenuhi senyum pura-pura itu. Dengan hati yang ringan, kamu tak perlu lagi mereka yang pura-pura lupa, tak perlu lagi basa-basi yang kosong. Karena kamu tahu, jalanmu masih panjang dan dunia masih terbuka luas di depan sana. Kini kamu berjalan bukan untuk siapapun, bukan untuk membalas, bukan untuk menuntut. Kamu berjalan karena hatimu telah bebas. Bebas dari dendam, bebas dari luka, bebas dari masa lalu. Dan itulah kemenangan sejati yang tak bisa mereka mengerti. Kemenangan yang hening namun begitu dalam. Bab 8, saat dirimu tak lagi sama. Seiring waktu berjalan, kamu mulai menyadari bahwa dirimu yang sekarang
bukan lagi sosok yang dulu mereka kenal. Dulu kamu mungkin terlihat lemah di mata mereka, mudah goyah, mudah tersinggung, mudah menangis dalam diam. Tapi kini, seluruh proses panjang itu telah mengubahmu secara perlahan, diam-diam, namun sangat nyata. Kamu bukan lagi pribadi yang terpaku pada komentar orang lain. Kamu tidak lagi bergantung pada validasi siapapun. Semua yang kamu jalani kini sepenuhnya berasal dari keputusan hatimu sendiri. Keutuhan itu hadir bukan karena dunia mengizinkan, melainkan karena kamu sendiri yang memilih untuk menjadi utuh. Kini, kamu tak lagi berjalan dengan rasa takut. Tidak ada lagi rasa was-was akan kegagalan atau rasa cemas akan pandangan orang lain. Langkahmu mantap, bukan karena kamu yakin dunia akan selalu ramah, tapi karena kamu sudah memahami bahwa apapun yang terjadi, kamu pasti bisa melewatinya. Ada ketenangan dalam dirimu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sebuah rasa damai yang mengalir perlahan di dada. Setiap kali kamu mengingat betapa jauhnya perjalanan yang telah kamu lalui. Dan kini, kamu tahu, kamu sudah sampai pada tahap di mana kamu tak perlu lagi membuktikan apapun kepada siapapun. Orang-orang di sekitarmu mulai menyadari perubahan itu. Mereka melihatmu, namun tak lagi bisa membaca pikiranmu. Dulu, mereka bisa dengan mudah menebak reaksimu, bisa memancing emosimu hanya dengan 1 atau 2 ejekan. Tapi sekarang, semua itu tak lagi mempan. Kamu lebih tenang, lebih kalem, dan tak lagi mudah diusik. Bahkan ketika mereka mencoba menyentil masa lalu, kamu hanya tersenyum, karena hatimu sudah benar-benar lepas dari jerat itu. Mereka mungkin kebingungan, bertanya-tanya, kemana perginya dirimu yang dulu mudah tersulut? Tapi kamu tahu, dirimu yang dulu telah sepenuhnya pergi. Di setiap langkah yang kamu ambil hari ini, ada rasa syukur yang tulus. Kamu tahu, tanpa masa lalu yang penuh luka itu, kamu tak akan pernah menjadi seteguh ini. Semua ejekan, semua penolakan, semua rasa sakit yang dulu terasa begitu menyiksa, kini justru menjadi pilar-pilar yang menopangmu. Bukan lagi beban, melainkan pelajaran yang terus menguatkan pijakanmu. Dan kamu mengerti, inilah esensi dari perjalanan itu sendiri. Bukan tentang siapa yang lebih dulu sampai di puncak, tapi tentang siapa yang mampu bertahan tanpa kehilangan jati diri. Pada akhirnya, kamu berjalan tanpa beban masa lalu, tanpa bayang-bayang orang lain, tanpa rasa ingin membuktikan. Kamu berjalan hanya karena hatimu ingin terus melangkah, dan disitulah kamu menemukan dirimu yang sejati. Sosok yang selama ini tersembunyi di balik semua luka dan kegagalan. Kini, kamu tak lagi sama. Kamu telah tumbuh menjadi pribadi yang baru. Dan tanpa kamu sadari, inilah hadiah terindah dari semua perjalanan panjang itu. Menjadi dirimu sendiri yang utuh, yang tenang, yang merdeka. Bab 9, saat kamu menjadi cermin bagi mereka. Ada momen yang tak pernah kamu rencanakan, saat dimana tanpa kamu sadari, kehadiranmu menjadi cermin bagi mereka yang dulu menertawakanmu. Bukan karena kamu ingin membalas, bukan karena kamu sengaja menunjukkan keberhasilanmu, tapi perjalanan yang kamu jalani, keteguhan yang kamu bangun, dan ketenangan yang kini terpancar dari caramu melangkah, memantulkan bayangan yang selama ini mereka hindari. Mereka mulai melihat diri mereka sendiri melalui caramu berdiri. Mereka mulai menyadari bahwa mereka tertinggal bukan karena nasib, melainkan karena sikap mereka sendiri yang selama ini terlalu sibuk menertawakan orang lain. Kini, kamu berdiri tanpa berkata-kata, tapi keheninganmu justru semakin nyaring di mata mereka. Mereka melihatmu dengan segala hasil yang kamu peroleh, dengan ketenangan yang kamu tunjukkan, dengan kerendahan hati yang tetap kamu jaga. Dan dalam diam mereka, ada rasa malu yang pelan-pelan tumbuh. Rasa malu karena dulu mereka terlalu mudah menghakimi, terlalu cepat mencemooh. Tapi kamu tidak pernah memaksakan mereka untuk mengakuinya. Kamu tidak pernah menuntut mereka untuk berkata, maaf, kami dulu salah. Karena kamu paham, bukan pengakuan mereka yang kamu cari, melainkan damai di dalam hatimu sendiri. Lama-kelamaan, kamu menyadari bahwa semua ini bukanlah tentang menang atau kalah. Bukan tentang siapa yang akhirnya berdiri di atas dan siapa yang harus menunduk. Perjalanan ini mengajarkanmu
bahwa setiap orang sebenarnya punya cermin dalam hidupnya masing-masing. Bedanya, ada yang berani menatap pantulan itu, dan ada pula yang memilih berpaling, pura-pura tak melihat. Dan kamu kini hanya berperan sebagai pantulan itu. Kehadiranmu menjadi saksi bahwa siapapun bisa bangkit jika mereka mau menundukkan ego mereka dan belajar dari luka. Kadang kamu melihat mereka yang dulu paling keras mengejekmu, kini diam-diam menirumu. Mereka mulai mencoba menapaki jalur yang pernah kamu lalui, meski dengan langkah yang tertatih-tatih. Sebagian mungkin masih diselimuti gengsi, enggan mengakui bahwa langkahmu menginspirasi mereka. Tapi kamu tak lagi peduli akan semua itu. Karena kamu tahu, setiap orang punya waktunya masing-masing untuk berubah, untuk belajar, untuk bertumbuh. Dan tugasmu bukan untuk menggurui, melainkan untuk terus melangkah tanpa menoleh, tanpa menyombongkan diri. Akhirnya, kamu mengerti, menjadi cermin bukanlah tugas yang mudah, tapi juga bukan sesuatu yang perlu dibebani dengan kesombongan. Karena hakikatnya, kamu pun dulu adalah seseorang yang belajar dari cermin orang lain. Dan kini, siklus itu terus berjalan. Kamu menjadi cermin bagi mereka yang dulu meremehkanmu. Dan suatu hari nanti, mereka pun akan menjadi cermin bagi orang-orang lain yang datang setelah mereka. Inilah perjalanan hidup, saling memantulkan, saling mengingatkan, saling menguatkan, meski kadang prosesnya diawali oleh luka yang tak terhindarkan. Bab 10, akhir yang tenang, awal yang baru. Dan akhirnya, kamu tiba di sini, di satu titik di mana segala tawa, segala ejekan, segala cemoohan yang dulu begitu nyaring, kini telah benar-benar menjadi senyap. Kamu menoleh sejenak ke belakang, bukan untuk mengungkit luka, bukan untuk membuka lembaran lama. Kamu menoleh hanya untuk tersenyum, melihat betapa panjang dan beliku jalan yang telah kamu lalui. Semua rasa sakit yang dulu terasa menyesakkan, kini tampak begitu kecil, begitu jauh, begitu tak lagi penting. Semua itu sudah selesai. Bukan karena dilupakan, melainkan karena telah diterima sepenuhnya. Di titik ini, kamu menemukan sebuah kedamaian yang tak bisa digantikan oleh apapun. Kedamaian yang sederhana, tapi juga sangat berharga. Kedamaian karena kamu telah berdamai dengan semuanya, dengan dirimu sendiri, dengan masa lalu, bahkan dengan mereka yang dulu menyakitimu. Kamu tak lagi membawa beban, tak lagi memendam amarah. Kamu berjalan dengan hati yang lapang, melangkah dengan tenang. Dan perlahan kamu sadar, inilah kemenangan sejati yang selama ini sebenarnya kamu cari. Bukan kemenangan atas orang lain, melainkan kemenangan atas dirimu sendiri. Sekarang kamu tak lagi menunggu sorotan, tak lagi berharap dunia mengenal namamu. Kamu hanya ingin melanjutkan hidupmu dengan cara yang damai, berjalan dengan langkah yang utuh, tanpa harus menoleh ke kiri atau ke kanan. Karena kamu tahu, hidup ini bukan tentang siapa yang paling berkilau di mata orang lain, tapi tentang siapa yang bisa tidur dengan tenang setiap malam tanpa ada dendam yang menggantung di dalam dada. Kamu memilih untuk menjadi sosok itu. Sosok yang berjalan dalam sunyi, tapi bahagia dengan perjalanannya sendiri. Dan di tengah ketenangan yang kini menjadi sahabatmu, kamu mengerti bahwa setiap akhir dalam hidup ini sebenarnya hanyalah sebuah awal yang baru. Mungkin perjalanan penuh ejekan itu telah usai, tapi di depan sana masih ada jalan-jalan baru yang menantimu. Masih ada tantangan yang akan datang. Masih ada luka-luka lain yang mungkin akan kau temui. Tapi bedanya, kini kamu tahu. Kamu sudah lebih kuat. Kamu sudah lebih bijak. Kamu sudah lebih tenang. Dan tak peduli apa yang menantimu di depan sana, kamu sudah memiliki bekal paling berharga. Keteguhan yang lahir dari luka dan kedamaian yang lahir dari penerimaan. Pada akhirnya, kamu melangkah maju, tanpa beban, tanpa rasa takut. Kamu tak lagi memikirkan siapa yang menertawakan, siapa yang mencibir, siapa yang pura-pura lupa. Semua itu tak lagi penting, karena kamu telah tiba di tempat yang paling damai, tempat di mana kamu bisa berkata pada dirimu sendiri, dengan suara yang lembut namun tegas, "Aku telah melewati semuanya, dan aku baik-baik saja." Inilah akhir dari perjalanan panjangmu, tapi juga awal dari bab baru yang lebih tenang, lebih matang, dan lebih bermakna. Dan kini, kamu berjalan sekali lagi, tapi kali ini dengan hati yang benar-benar merdeka.
Dan kini, semuanya telah menjadi jelas. Ternyata, hidup memang tak pernah meminta kita untuk menjelaskan diri kepada siapapun. Tugas kita hanyalah melangkah, setia, dan terus percaya. Mereka mungkin tertawa di awal, tapi pada akhirnya, merekalah yang tak lagi mampu menatap matamu. Bukan karena kamu membalas, tapi karena kamu telah berada di tempat yang tak bisa mereka jangkau. Ingatlah, dalam hidup ini tidak ada yang lebih berharga selain hati yang tetap tenang meski pernah dihujani ejekan. Kini, saatnya kamu melanjutkan perjalananmu dengan hati yang damai dan langkah yang mantap.